Halo Sobat Pans, kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sering banget Sobat Pans dengar. Terutama buat Sobat Pans yang mulai memikirkan masa depan finansial, yaitu investasi. Nah, di dunia yang semakin serba digital ini, investasi sudah bukan hal yang sulit lagi. Apalagi kalau Sobat Pans punya smartphone dan akses internet. Dengan beberapa klik saja, Sobat Pans bisa langsung terjun ke dunia investasi. Tapi sudah tahu belum, apa sih sebenarnya investasi itu? Dan lebih penting lagi, apa perbedaan antara dua instrumen investasi yang lagi naik daun, yaitu Bitcoin dan saham? Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, mari kita bahas dulu apa itu investasi secara umum. Mungkin beberapa Sobat Pans sudah familiar dengan istilah ini, tapi untuk yang baru pertama kali dengar, investasi secara sederhana bisa diartikan sebagai aktivitas menanam modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Investasi bisa berbentuk fisik seperti properti atau emas, atau bisa juga berupa instrumen keuangan seperti saham dan cryptocurrency atau Bitcoin misalnya. Nah, dua bentuk investasi ini keduanya menawarkan potensi keuntungan, tapi dengan cara dan risiko yang sangat berbeda. Sekarang mari kita bahas satu persatu, dimulai dengan saham. Kalau Sobat Pans sering dengar orang-orang berbicara tentang bursa efek atau IHSG, nah, mereka sedang membahas tentang saham. Jadi apa sih saham itu? Well, saham adalah bukti kepemilikan atas sebagian kecil dari suatu perusahaan. Dengan kata lain, ketika Sobat Pans membeli saham dari suatu perusahaan, Sobat Pans secara resmi telah menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut, meskipun mungkin hanya dalam skala yang lebih kecil. Sebagai pemilik saham, Sobat Pans punya hak untuk mendapatkan sebagian keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, yang biasanya diberikan dalam bentuk dividen. Selain itu, Sobat Pans juga bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan saham, yang disebut capital gain. Nah, saham sudah lama dianggap sebagai salah satu instrumen investasi yang dapat menghasilkan capital gain besar, bahkan sebelum Bitcoin muncul. Investor yang tertarik dengan saham biasanya melihat peluang keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen yang dibagikan perusahaan. Oke, sekarang kita bahas tentang Bitcoin. Jadi, Bitcoin adalah mata uang digital yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Berbeda dengan uang kertas yang kita pakai sehari-hari, Bitcoin ini eksis di dunia maya dan tidak dikontrol oleh bank atau pemerintah manapun. Nah, yang bikin Bitcoin ini unik adalah teknologi yang disebut blockchain. Blockchain ini berfungsi sebagai buku besar digital yang mencatat semua transaksi Bitcoin dan terhubung melalui sistem keamanan yang sangat canggih, menggunakan kriptografi. Pada dasarnya, Bitcoin tidak jauh berbeda dengan mata uang tradisional, tetapi perbedaannya adalah Bitcoin ini tidak berbentuk fisik, melainkan hanya ada dalam bentuk digital. Sejak diciptakan, popularitas Bitcoin terus meningkat, terutama karena banyak orang melihat potensi keuntungannya yang bisa sangat besar. Bahkan di Indonesia, Bitcoin sekarang dianggap sebagai instrumen investasi yang sah. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu perbedaan mendasar antara Bitcoin dan saham. Meskipun keduanya adalah instrumen investasi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Yuk kita bahas beberapa poin perbedaan tersebut. Yang pertama, penerbitan. Perbedaan pertama terletak pada siapa yang menerbitkan. Bitcoin adalah mata uang digital yang diciptakan melalui sistem komputer yang dikenal sebagai blockchain, yang berarti tidak ada entitas yang mengendalikan Bitcoin, alias ini sepenuhnya desentralisasi. Sementara itu, saham diterbitkan oleh perusahaan yang sudah melakukan IPO, atau Initial Public Offering, dan dijual di bursa saham. Jadi Bitcoin berasal dari teknologi, sedangkan saham berasal dari perusahaan yang nyata. Yang kedua, kepemilikan. Saat Sobat Pans membeli Bitcoin, yang Sobat Pans miliki adalah nilai dari Bitcoin itu sendiri, dan bentuknya adalah dalam bentuk digital. Nah, kalau Sobat Pans tidak memiliki perusahaan atau entitas, jadi Sobat Pans tidak memiliki perusahaan atau entitas manapun, hanya Bitcoin sebagai mata uang digital. Nah, di sisi lain, ketika Sobat Pans membeli saham, Sobat Pans secara langsung menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Jadi kepemilikan saham memberi Sobat Pans hak lebih, seperti mendapatkan dividen dari keuntungan perusahaan. Dan yang ketiga, keuntungan yang didapat. Keuntungannya datang dari kenaikan harga Bitcoin di pasar. Harga Bitcoin bisa naik atau turun dengan cepat, tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar. Sedangkan dengan saham, selain dari capital gain, Sobat Pans juga bisa mendapatkan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan jika mereka menghasilkan laba.
Dividen ini adalah salah satu alasan mengapa banyak investor memilih saham sebagai instrumen investasi jangka panjang. Kemudian yang keempat, pergerakan nilai. Ini perbedaan besar lainnya. Nilai Bitcoin sangat fluktuatif. Harga bisa berubah drastis dalam hitungan jam atau bahkan menit. Sifatnya yang tidak terprediksi ini membuatnya sangat berisiko, tapi juga memberikan peluang besar bagi mereka yang siap mengambil risiko. Nah, di sisi lain, saham cenderung lebih stabil, meskipun juga bisa naik dan turun, tergantung kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Namun pergerakan saham biasanya lebih lambat dan lebih mudah diprediksi dibandingkan dengan Bitcoin. Dan yang terakhir, jam operasional. Bitcoin bisa diperdagangkan kapan saja, alias 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tidak ada batasan waktu atau hari karena cryptocurrency berjalan terus-menerus. Sementara itu, saham hanya bisa diperdagangkan pada jam-jam tertentu, biasanya saat pasar saham buka. Di Indonesia misalnya, jam perdagangan saham hanya dari hari Senin hingga Jumat, dengan jeda waktu tertentu di antara sesi perdagangan. Well, Sobat Pans, jadi sekarang kita sudah tahu perbedaan mendasar antara Bitcoin dan saham. Keduanya menawarkan potensi keuntungan, tapi dengan risiko yang berbeda. Well, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening saham dengan cara scan barcode berikut ini, dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 dengan setoran dana sebesar Rp1 juta, khusus menggunakan RDN Bank Panin. Dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.